Assalamualaikum wargi Jabar, apa kabarnya semuanya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi ke podcast Sehati. Kami ada untuk Indonesia Hebat. Kali ini kita kedatangan narasumber. Narasumber kita itu adalah seorang pembimas Hindu. Kalau kemarin-kemarin narasumber kita banyaknya laki-laki, sekarang kita kedatangan narasumber cantik. Ini kita kenal, kemarin kita kenalkan ini Ibu Putu Suparini, ya Bu. Yap. Oke, Bu Putu sebelumnya kasih tahu dulu dong Bu, salamnya dari Hindu itu apa gimana sih Bu? Salamnya Om Swastiastu. Oke, salamnya Om Swastiastu. Jadi tangannya pun harus begini. Oke, Itu Om menunjukkan Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, sejak kapan sih Ibu mulai menjadi pembimas Hindu? Pembimas Hindu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat itu 11 bulan lebih. Jadi tanggal 5 Oktober adalah salah satu hari yang bersejarah dalam hidup saya. 5 Oktober 2022, jadi 11 bulan lewat, 12 bulan kurang. Gitu. Berarti bulan depan anniversary menjadi pembimas Hindu ya Bu ya? Anniversary mungkin ya. Anniversary. Hitungannya berarti baru ya Bu ya, yang maksudnya belum lama gitu ya. Nah kalau jabatan sebelumnya apa sih Bu? Jabatan saya sebelumnya itu yang paling terakhir aja ya. Saya 2008 itu pertama kali masuk di Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian jabatan terakhir saya adalah Kepala Seksi di tahun 2019, Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Hindu Kementerian Agama. Gitu. Jadi 2019 saya menjadi salah satu kepala seksi di Ditjen Bimas Hindu. Gitu. Ibu kalau ngobrolin tadi ya, Ibu sekarang pembimas, sebelumnya kepala seksi. Ibu ini kan golongannya masih usia muda lah ya Bu ya. Bisa sih Bu udah jadi pembimas lagi gitu. Keren nih Bu gitu. Usia itu deretan angka ya buat saya. Ya. Jadi bahwa saya tidak pernah berpikir akan menjadi pembimas. Memang di angkatan saya selalu yang termuda. Nice. Waktu saya masuk 2008, saya fresh graduate, saya juga yang termuda. Begitu juga di 2019 saya sebagai kepala seksi pun saya adalah pejabat juga yang termuda. Keren. Dan saya juga pembimas Hindu termuda juga gitu. Se-Indonesia gitu. Se-Indonesia untuk pembimas Hindu. Keren Bu. Buat saya lebih kepada beban. Kalau dikatakan bahwa pejabat termuda lalu apa nih yang bisa dilakukan, terutama sasarannya pasti anak-anak milenial. Buat saya itu ada sebuah beban di pundak, karena saya terus terang saya bukan tipe orang yang sebenarnya, kalau boleh jujur, saya tampil di depan layar itu bukan saya sebenarnya. Maka begitu saya dilantik jadi pembimas itu, pertama kali yang saya pikirkan adalah gimana nih saya harus membimbing masyarakat se-Jawa Barat. Dengan usia saya, dengan pengalaman saya yang di pusat itu tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi manusia itu dikasih kesempatan untuk mencoba. Dan saya berusaha untuk mencoba. Jadi kalau ada branding yang diberikan ke saya sebagai pejabat muda, di kementerian lain juga banyak ya. Jadi kita tidak lagi mau membahas pejabat yang muda, tapi mau ditanya apa yang bisa dilakukan untuk Jawa Barat. Mantap. Itu ya rasanya yang lebih konkret ya, pertanyaannya gitu ya, dibanding kita bicara usia, karena buat saya usia itu hanya deretan angka. Yang penting itu gimana kita bisa kasih sumbangsi untuk kantor kita gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Oke Bu, kalau misalkan menjadi pembimas itu ya Bu ya, itu tuh ibaratnya suka ada yang bilang ya harus jadi suhu lah, segala tahu gitu, segala bisa. Gimana tuh Bu tanggapannya? Segala tahu, segala bisa, tidak boleh salah. Ya, mungkin ya Bu ya. Karena kadang orang melihat kalau ada bagusnya kadang lupa, tapi kalau ada kurangnya langsung dikritik gitu. Sifat dasar manusia adalah
dengan mudah melupakan sisi baik yang sudah diberikan, tetapi dengan sangat mudah juga mengingat apa yang kesalahan, bahwa manusia itu kan tidak mungkin tidak salah. Saya belajar banyak bersabar. Kalau saya tidak jadi pembimas Hindu di Jawa Barat, mungkin saya tidak bisa mengerti yang namanya perjuangan. Saya tidak mengerti yang namanya kesabaran, bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu itu harus melalui perjuangan, dan ketika kita mendapat sesuatu itu harus dijaga. Pak Kanwil sering mengatakan dijaga marwah jabatan kita. Jadi itu merupakan beban buat saya, pembimas Jawa Barat yang notabene luasnya luar biasa nih, Provinsi Jawa Barat gitu. Kemudian umat Hindu di Jawa Barat itu heterogen. Jadi begitu saya datang itu sebenarnya jujur agak nervous, cuma saya tidak mau memperlihatkan itu. Jadi packaging saya buat seolah-olah saya paham, padahal sebenarnya saya juga nggak paham gitu. First impression ini biar bagus gitu ya. Kalau kita jualan itu kan nggak boleh kita kayak ragu nih gitu. Produk kita apa gitu ya. Dan untungnya saya sudah terbiasa mengajar. Jadi saya sudah hampir 16 tahun saya mengajar sekolah minggu. Jadi kami punya sekolah minggu, sekolah pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi umat Hindu yang tidak mendapatkan nilai pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah umumnya itu bisa mendapatkan nilai di sekolah minggu, dan saya mengajar hampir 16 tahun. Kemudian saya juga pernah jadi dosen. Jadi saya akhirnya merasa bahwa ya ilmu public speaking saya pakai di sini gitu, karena buat saya nggak mudah ketemu dengan orang-orang hebat. Kalau dibilang nggak grogi, grogi banget sebenarnya. Tapi saya mulai untuk coba, ya sudahlah, bahwa garis tangan saya sudah harus jadi pembimas, dan semua itu harus dilaksanakan. Saya ingin setiap karir saya memiliki potret positif, gitu. Jadi ya saya nikmati saja semuanya. Yang penting kita do the best aja gitu ya, Bu ya. Yang terbaik menurut kita, tetapi mungkin belum tentu yang terbaik menurut orang lain. Tapi buat saya akan melakukan yang terbaik sebisa saya. Dan mudah-mudahan umat Jawa Barat, khususnya umat Hindu di Jawa Barat, bisa menerima itu. Oke, Bu. Kalau ngobrolin mengenai Ibu sebagai pembimas Hindu, suka dukanya apa sih, Bu? Di dunia ini harus ada hitam dan putih. Kalau kita terlalu suka, maka kita akan menjadi manusia yang tidak pernah bersyukur. Kalau kita terlalu banyak dukanya, maka kita tidak akan menjadi orang yang kuat. Karena kita selalu terpuruk pada keadaan. Saya tidak mau bicara dukanya deh. Dukanya kayaknya ekstrim. Sukanya aja. Oke. Sukanya saya bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa saya rasakan waktu saya di pusat. Contoh, saya tidak bisa keliling Jawa Barat menemani Pak Kanwil. Kemudian saya tidak pernah merasakan melayani umat, karena biasanya saya dulu di pusat Di balik layar lah istilahnya gitu ya, Bu ya. Jadi kalau cari nama saya itu kayaknya agak sulit. Tapi sekarang saya melayani dengan langsung. Itu suka yang luar biasa yang mungkin satu hari akan saya bagikan, akan saya ceritakan kepada keluarga saya bahwa saya pernah berbuat sesuatu secara langsung untuk umat Hindu di Jawa Barat. Dukanya biarkan saya yang tahu itu dukanya seperti apa. Oke, Bu. Kalau tugas dari pembimas Hindu itu sendiri apa aja sih, Bu? Tugasnya sebenarnya menjadi pembimas Hindu itu adalah melayani. Itu yang paling penting.
Karena ketika saya datang sebagai pembimas pertama kali untuk perkenalan dengan umat, saya tidak mengatakan bahwa saya adalah seorang pejabat, tapi saya adalah seorang pelayan. Namanya pelayan, 24 hours, 24 jam selama seminggu itu handphone nggak boleh mati. Mau kita dalam keadaan sedih dan terpuruk sekalipun, ketika umat telepon atau ketika umat WhatsApp, kita harus dalam keadaan on fire terus seperti itu. Jadi buat saya menjadi pembimbas itu harus serba bisa. Dan saya salah satu orang yang tidak suka mengandalkan orang lain ketika bekerja. Jadi waktu saya di Kementerian Agama Pusat, saya sering mengatakan kepada tim saya, kalau kita bisa bekerja, yang untung bukan orang lain, tapi kita. Karena sebenarnya bekerja itu bukan untuk orang lain, bekerja itu adalah melakukan sebuah karma untuk diri kita sendiri. Eksistensi kita dilihat pada saat kita bekerja. Jadi, dan itu saya lakukan di sini. Jadi memimas harus A, B, C, D, oke. Meskipun pasti hasilnya belum tentu maksimal, tapi saya mencoba untuk melakukan semua hal yang ketika pembimas itu di branding sebagai orang yang tidak pernah salah, sebagai orang yang selalu paham, harus siap sedia untuk dilabelkan seperti itu. Kalau ngobrolin tugas tadi Bu, ada tantangan tersendiri nggak sih Bu untuk waktu Ibu melaksanakan tugasnya gitu Bu? Tantangannya satu adalah saya perempuan, gitu. Karena sebelumnya kan laki-laki, nah terus tantangannya adalah pasti perempuan. Banyak pasti yang menilai, oh pembimbasnya perempuan. Tapi saya buktikan bahwa laki-laki dan perempuan bisa bekerja aja ya Bu ya, dengan hasil yang sama. Bahwa gender itu tidak membuat gap, tetapi saya ingin mengatakan kepada umat Hindu di Jawa Barat bahwa perempuan juga bisa melakukan yang terbaik. Keren Bu. Oke Bu, kalau misalkan dalam menjaga kerukunan antar umat atau kerukunan agama Hindu sendiri gitu di Jawa Barat, gimana sih itu Bu? Sejauh ini umat Hindu itu sangat amat damai. Maka kami punya slogan Santi itu damai. Dan salah satu ajaran agama Hindu itu adalah catur guru, bagaimana kami menghormati 4 guru dalam agama Hindu. Salah satunya adalah guru wisesa. Guru wisesa itu pemerintah. Jadi saya boleh menyampaikan kepada siapapun bahwa umat Hindu itu selalu akan memberikan kedamaian dan selalu patuh kepada pemerintah gitu. Jadi saya tidak sulit untuk mengatakan kepada pemerintah bahwa kami akan selalu senantiasa seiring sejalan dan bersinergi dengan pemerintah. Oke Bu. Kalau misalkan di tahun 2024 tahun depan nih ya Bu ya, ada program apa nih Bu dari Pembimas Hindu? Dari Bimas Hindu gitu. Programnya banyak. Salah satunya kami ada event nasional namanya Utsawa Dharma Gita. Apa tuh Bu? Itu kegiatan lomba nasional dari seluruh Indonesia. Dan kami sedang concern untuk itu. Di samping itu juga kami akan banyak program-program yang sasarannya adalah anak-anak milenial. Karena buat saya komunikasi yang paling mudah itu dengan anak-anak milenial, gitu. Jadi kita harus tahu maunya mereka apa, dan saya selalu mengajak mereka untuk bersinergi dengan Pembimas Hindu, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang akan diwariskan agama Hindu, budayanya dan sebagainya kepada anak-anak generasi muda. Jadi mulai sekarang mereka harus aware terhadap budaya, terhadap agamanya, aware juga terhadap hal-hal yang sifatnya positif untuk perkembangan agama Hindu, gitu. Dan itu sudah saya laksanakan. Jadi event-event yang memang siogianya akan disasarkan kepada mereka itu sudah kami lakukan. Tahun ini kami punya 3 event. Mudah-mudahan tahun depan juga lebih banyak eventnya.
karena apapun yang terjadi generasi muda harus selalu dilibatkan. Oke. Kalau tadi ngobrolin generasi muda, ada nggak sih Bu pendekatan khusus sama generasi muda gitu Bu dalam menjaga kerukunan umat ini gitu Bu? Generasi muda itu sebenarnya buat saya Iya. bisa diajak komunikasi sejalan dengan gayanya. Kalau kita udah beda gaya, udah beda genre, nggak akan ketemu. Ya, oke. Kalau saya dengan Setuju deh, Bu. mereka, saya tanggalkan dulu label pembimasnya, gitu. Saya tanggalkan itu, saya sampaikan bahwa oke, kita teman. Jadi teman-teman maunya apa? Datang misalnya, kami mau ketemu dengan pembimas, oke. Tapi kalau biasanya pembimas itu dari jam 7:30 sampai jam 4. Selesai itu saya bukan lagi pembimas, saya teman kalian, kita nongki bareng. Ih, asik banget. Keluar nih, Bu. bahasa-bahasa itu supaya pendekatannya lebih maksimal. Karena kalau kita ngomongin masalah teori banyak, itu Nggak masuk pusing ya mereka ya. energi. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, terus apa yang ingin kita dapatkan dari mereka nggak tersampaikan. Mungkin merekanya juga jadi grogi kali ya Bu ya kalau misalkan terlalu kaku gitu ya Bu ya. Saya soalnya berasa bahwa komunikasi yang baik itu harus fleksibel. Ya, setuju Bu. Jadi jangan ada atribut-atribut pemerintah gitu. Makanya saya senang sekali kalau saya kemana-mana itu tidak menggunakan seragam gitu. Kalau nemtek dan korpri oke, gitu. Tapi kalau seragam itu seolah-olah pendekatannya agak sulit kalau buat saya gitu. Makanya saya berharap teman-teman kalau mau ketemu saya tuh jangan pas jam kantor deh gitu. Nah, kita bikin programnya nanti di sela-sela itu. Oke. Ada pesan khusus nggak sih Bu buat generasi muda yang di bawah Ibu ya, maksudnya yang di naungan Ibu ada generasi khusus, ada pesan khusus nggak sih Bu buat generasi mudanya? Pesannya adalah bekerja itu harus dari hati. Ya, setuju Bu. Kita memiliki rasa bahwa bekerja itu adalah bagian dari proses hidup. Jangan mudah baperan. Karena kalau kita mudah baperan tuh, kalau kita mudah tersinggung, mudah apa-apa Sulit untuk menerima masukan nanti jadinya ya Bu ya. akan mudah untuk menyerah. Gitu. Buat saya proses hidup itu harus dilalui karena satu masalah akan kita lewati, masalah berikutnya pasti siap di depan. Jadi kita tidak boleh mudah menyerah. Harus anak-anak generasi muda sekarang harus kuat. Jangan mudah menyerah, jangan mudah tersinggung. Semuanya harus semangat. Karena hidup itu harus dinikmati, bahwa saya lahir untuk saya bahagia. Maka kalau kita sudah bahagia, kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Setuju Bu. Oke Bu, sekarang kita mau main game boleh ya Bu ya? Oh, Oke, gamenya ini peraturannya harus dijawab dengan secepat dan sesingkat mungkin. oke. Oke Bu, yang pertama pura atau vihara? Pura, Atau vihara, pura ya. Oke, Bali atau Lombok? Bali, Pilih traveling atau rebahan Bu? rebahan. Ini anti ekstrim tapi Ibu berarti menunjukkan Ibu adalah orang yang jujur Bu ya. Kerja di kantor atau di lapangan? Di kantor, Sharing dengan milenial atau kolonial? milenial. Milenial. Oke, naik gunung atau pantai? Tidak dua-duanya. Ini boleh nggak sih? Karena saya nggak terlalu. Kau merebahan kan tadi ya Bu? Iya, maksudnya saya tidak terlalu suka traveling, tidak suka ke pantai. Tidak Padahal suka Ibu asli Bali ya Bu ya? Saya suka ke pasar tradisional. Oh, Saya jadi suka senangnya kulineran. shopping ini. Ya, gitu. Jadi mohon maaf ya, itu tidak bisa dua-duanya. Oke Bu, terakhir satu kata untuk Kanwil Kemenang Jawa Barat. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak nih Bu. Sama-sama. Nggak terasa kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi. Sekarang kita closing. Dibantu closingnya ya Bu ya? Oke, saya ikut.
Oke, terima kasih untuk semua pendengar podcast Hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe podcast Hati. Sampai ketemu. Terima kasih. Berarti tipikal shopping. Iya. Jadi kalau ada yang mau cerita bahwa ada makanan viral, Boleh Bu, aku nanti mau nanya dong Bu, di Bali makanan apa? Nah, berarti cocok. boleh, saya tuh hafal.